Seorang tukang ojek ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Korban dibunuh pelaku yang langsung kabur setelah melukai korban dengan senjata tajam. Dede Dirmansyah tersungkur bersimbah darah di Jalan Sodong Hilir, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Meski sempat berteriak minta tolong, pria berusia 39 tahun ini akhirnya tewas seketika. Tidak jauh dari tubuh korban, terdapat sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Saat warga mendengar teriakan korban dan berusaha memberi pertolongan, mendapati sejumlah luka tusukan pada tubuh korban. Dede Dirmansyah diduga tewas dianiaya pelaku yang kabur. Peristiwa pembunuhan terjadi pada dini hari saat lokasi kejadian sepi. Saya di dalam rumah, cuma kedengaran ada teriakan minta tolong. Saya cuma keluar di depan rumah, jadi saya tidak mengejar orang yang... Kalau saya curiganya pencuri, bukan pembunuhan. Kasus pembunuhan ini ditangani aparat kepolisian Bandung Barat. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung, Jawa Barat untuk diotopsi. Sementara itu pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemuda ditemukan tewas dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya di irigasi sawah. Guna menghilangkan jejak, pelaku menutupi jasad korban dengan batu kali. Pembunuhan terjadi setelah keduanya cekcok saat mabuk. Korban menuduh pelaku pencuri jagung miliknya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan bersama petugas Polsek Manggala berhasil menemukan lokasi pembuangan mayat lelaki setelah 4 pencarian. Korban ditemukan di bawah jembatan irigasi sawah kawasan Jalan Borong Raya. Oleh pelaku, tubuh korban yang penuh dengan luka sayatan senjata tajam dikubur dengan batu kali untuk menghilangkan jejak. Pria berusia 40 tahun tersebut tewas setelah cekcok dengan pelaku saat mabuk bersama. Pelaku yang identitasnya sudah diketahui itu kesal karena dituduh mencuri jagung milik korban. Kejadian tersebut diawali dengan adanya pesta miras dan adanya ketersinggungan terkait bahwa yang diduga pelaku ini dituduh melakukan pencurian jagung. Sampai saat ini untuk identitas pelaku sudah kami identifikasi dan kami dari jajaran Jatanras Polrestabes Makassar beserta dengan Polsek Manggala sedang melakukan pencarian terhadap pelaku ini. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa, warga Jeneponto digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di tengah kebun dekat permukiman. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi penuh luka aniaya senjata tajam. Warga desa Arung Keke, Palantikan, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan digemparkan dengan temuan sesosok jasad berlumuran darah penuh luka di kebun tak jauh dari permukiman warga. Saat ditemukan, kondisi jasad yang diketahui bernama Sunusi dipenuhi luka aniaya senjata tajam di bagian punggung dan kepala. Dari lokasi ditemukan sebilah parang yang diduga ditinggalkan oleh pelaku usai membunuh. Polisi telah menangkap pelaku yang kini diperiksa intensif di Mapolres Jeneponto. Dari masyarakat bahwasanya pelakunya tersebut, jadi kita amankan langsung. Untuk identitas korban sendiri, untuk identitas korban sendiri inisial S, umur 69 tahun. Oke. Kalau kronologisnya kita tahu? Belum, masih kita telusuri untuk modus operandinya. Bagaimana sebabnya sampai terjadi pembunuhan. Belum diketahui motif dibalik kasus penemuan mayat yang diduga dibunuh secara sadis ini. Sementara polisi masih menyelidiki dan mendalami kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Diduga sakit hati, seorang kepala dusun di Pariaman, Sumatera Barat membunuh rekannya dengan parang. Korban ditemukan tergeletak di atas motor dalam kondisi penuh luka. Warga Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat dikejutkan dengan tewasnya Herman, 60 tahun. Korban ditemukan warga tergeletak di atas motornya
setelah dibunuh rekannya Baharudin, 52 tahun, di depan warung milik pelaku. Korban mengalami luka aniaya senjata tajam di leher, wajah, serta rusuk. Korban sempat dilarikan ke RSUD Pariaman, namun nyawanya tidak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya. Usai membunuh korban, pelaku yang diketahui seorang kepala dusun di Desa Santo itu menyerahkan diri ke Mapolsek Pariaman dengan membawa barang bukti parang yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku sakit hati dengan korban. Diketahui sebelumnya pelaku dengan korban pernah beberapa kali cekcok. Pembunuhan di Desa Tebing Ilir, Desa Santo, Dusun Tebing Ilir ya, Dusun Santo, Kecamatan Pariaman Timur. Korban adalah saudara Herman, umur lebih kurang 60 tahun, dan pelaku adalah saudara BR. Tersangka sekarang sudah kita amankan di Polsek Kota Pariaman setelah beliau menyerahkan diri dengan membawa barang bukti. Selain parang, pihak kepolisian menyita sepeda motor korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri yang ada di Kota Padang untuk diotopsi. Di Aceh Utara Aceh, sesosok jasad wanita ditemukan dalam jurang yang diduga menjadi korban pembunuhan. Korban yang juga pengemudi taksi online asal Medan itu diduga dirampok dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak. Aparat Polres Lok Sumawe dibantu warga mengevakuasi sesosok jasad wanita dari dasar jurang Gunung Salak, Gampong Alu 2, Aceh Utara, Aceh. Awalnya jasad korban berinisial C itu ditemukan warga yang hendak buang air di semak-semak sekitar lokasi. Korban diketahui berprofesi sebagai supir taksi online asal Medan, Sumatera Utara. Polisi menduga korban dirampok lalu dibunuh dan kini fokus memburu pelaku. Beliaunya ada dipesan pelanggannya, tetapi tidak lewat daring atau online dari Grab itu. Kita masih melakukan pengembangan terhadap siapa penyewa terakhir dari Grab ini, karena sudah mungkin langganan ini tidak memakai aplikasi yang ada di online. Korban dibunuh, Pak? Indikasi awal memang demikian, ya. Indikasi awal ada mungkin dirampok dan dibunuh, tapi kita tetap melakukan penyelidikan sampai ketemu alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa korban ini dibunuh, ya. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Cut Mutia Lok Sumawe, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga di Medan Labuhan Kota Medan, Sumatera Utara. Ngamuk hingga mencekik keponakannya, seorang pria dengan gangguan jiwa tewas dikeroyok. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.